Itu ada 8. Misalnya si pitung nih, ada oblok, ada nyorok, ada bakal pengantin, kemudian ada gambus Betawi, kemudian ada bahasa Kreol Tugu, ada musik sambyong, kemudian ada satu lagi dari DKI. Jadi ada 8. Dari 8 ini ada yang menarik nih. Misalnya bahasa Kreol Tugu. Ya, bahasa Kreol Tugu. Kreol Tugu itu kan pengaruh dari Portugis. Di sini ada tuh komunitasnya. Saya lihat data kami itu sangat terbatas sekali penerusnya. Mungkin tinggal 1 atau 2 keluarga itu. Sudah tidak banyak yang menggunakan bahasa tersebut. Betul. Gitu ya. Masuk sebagai WBTB itu musiknya aja kah? Atau juga peralatan-peralatan yang ada dalam si orkes gambus itu, Pak? Ya, dia kan merupakan satu kesatuan ya. Berarti Kan ada, kalau saya ada biolanya, ada mandolinnya itu yang khas itu, ada kendangnya yang dia bilangnya 2 sisi, bukan 1 sisi tapi 2 sisi. Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Selamat datang di Podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama saya Maudy Kusnaidi. Nah, dalam Podcast Budaya ini seperti biasa di episode-episode sebelumnya kita akan ngobrol banyak nih. Segala hal yang berhubungan dengan mempromosikan dan meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya terutama di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kali ini masih berlangsung dari Studio Podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini ada informasi menarik ya, saya bacakan bahwa episode kali ini Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama Lembaga Kebudayaan Betawi sukses menghantarkan 8 karya budaya Betawi untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tanpa benda. Oh, bukan. Warisan budaya tak benda. Nah, itu di Indonesia tahun 2024. Supaya jelasnya kita langsung ngobrol aja sama narasumbernya ya, supaya saya nggak salah-salah. Ini ada Ketua Tim Kerja Warisan Budaya yang ditetapkan Kemendikbudristek, yaitu Bapak Natsir. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak waktunya untuk hadir di sini, kita mau ngobrol. Sama-sama. Bangganya nih ada 8 karya budaya Betawi yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ini boleh cerita dulu Pak, apa aja nih? Ya, alhamdulillah DKI tahun ini berhasil direkomendasikan 8 karya budaya untuk nanti ditetapkan oleh Menteri ya. Itu ada 8, misalnya si pitung nih, ada oblok, ada nyorok, ada bakal pengantin, kemudian ada gambus Betawi, kemudian ada bahasa Kreol Tugu, ada musik sambyong, kemudian ada satu lagi dari DKI. Jadi ada 8. Berarti ini dari 8 karya budaya Betawi ini dari berbagai bentuk ya Pak? Maksudnya tadi kan si pitung, artinya tokoh gitu misalnya. Betul. Oh, ya. Jadi kalau di warisan data benda itu ada 5 domain, ada 5 bidang. Misalnya kalau si pitung itu masuk domain tradisi lisan dan ekspresinya. Tradisi lisan. Betul. Dan Ekspresinya. Kemudian kalau nyorok atau itu termasuk domain bidang adat istiadat, upacara gitu ya Pak. Tradisi dan perayaan. Okay. Kemudian ada oblok. Oblok itu masakan khas Betawi nih, itu masuk domain kemahiran dan keterampilan tradisional. Jadi memasak oblok gitu. Betul. Gitu. Oblok lebih ke kulinernya Mbak. Masakannya. Okay. Jadi ada 5 bidang. Nggak pernah dengar Sobat Budaya pernah nyobain oblok nggak? Aku belum pernah dengar ya Pak. Kalau kemarin dan lihat di salah satu TV swasta itu lagi di salah satu platform itu
membahas mengenai oblok. Menarik. Ada yang jual Pak masih? Ada, cuma terbatas mungkin. Yuk kita jadi yuk, kita cobain yuk. Oke, jadi tadi sudah tuh pitung adalah tradisi lisan. Jadi cerita-cerita gitu ya Pak ya. Betul. Tokoh dari Dari ceritanya. di dalamnya itu kan ada berbagai aspek ya, misalnya terkait dengan ekspresi misalnya olahraga tradisional silat, kemudian ada nilai-nilai di dalamnya, ada petuahnya, macam-macam gitu ya. Itu terformulasikan di karya budaya si pitung itu. Jadi dari 5 domain tadi Bapak sudah menjelaskan 3 nih, Iya. ya kan, tradisi lisan. Betul. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi apa tuh Pak? Seni pertunjukan. Nah seni pertunjukan apa nih? Misalnya tari-tarian, ya kan, seni musik. Kalau yang sekarang ini yang gambus. Berarti ini gambus masuk ke sini ya Pak ya. Pertunjukan, Seni betul. pertunjukan. Satu lagi pengetahuan dan perilaku manusia terhadap alam. Pengetahuan dan perilaku manusia terhadap alam. Misalnya Ya, apa nih, jadi Pak? contohnya gini, kalau DKI saya lihat datanya itu baru 1 nih. Itu adalah dukun beranak. Oh. Itu di dalam kan ada pengobatan, ada aspek bagaimana kesehatan tradisional, penanganan terhadap orang yang sedang mungkin mau Jadi melahirkan. itu dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan ya Pak, Betul. skill kan gitu, Betul. keahlian gitu. Betul. Oh, Baru 1 loh DKI. seperti itu. Ya. Kalau contoh dari daerah lain apa Pak? Ada misalnya nih kalau di Jawa atau Sunda itu bagaimana mereka mengawali akan bercocok tanam, menghitung kapan waktu yang tepat. Oh, Tuh. oke. Kalau di luar misalnya nih kapan mereka harus berlayar dengan melihat rasi bintang. Itu. Oh iya, itu jadi termasuk ke ilmu pengetahuan. Betul. Dan itu dianggap sebagai sebuah warisan gitu ya Pak. Betul, Oh, betul. baik. Betul. Nah, dari 8 ini, Ya. apakah tadi kan Bapak bilang direkomendasikan? Jadi apakah memang ada langkah-langkah sebelumnya gitu Pak? Apa bagaimana Pak supaya bisa mengambil 8 ini gitu? Baik, jadi yang menetapkan itu adalah menteri atas dasar rekomendasi dari tim ahli BPTB. Jadi sebuah karya budaya untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda itu melalui proses misalnya pendaftaran, kemudian ada pengusulan, nanti di dalamnya itu ada seleksi administratif, ada penilaian, ada verifikasi, ada sidang. Ya cukup Panjang ya Pak? ada 5 tahapan kalau salah. Berarti ada dari tim ahli WBTB itu akan melakukan riset itu Pak misalnya? Lebih apa ya? tepatnya itu mengkaji Apakah ini yang memang benar-benar perlu ditetapkan gitu ya Pak? Betul berdasarkan usulan yang masuk gitu ya. Ya, jadi ketika bahwa ini oke, istilahnya apa Pak, lulus gitu atau apa Pak? Direkomendasikan Jadi ini sudah bisa gitu, nanti tinggal Ya. ditetapkannya tinggal sama menunggu aja. menteri Menunggu, gitu. ya, Jadi nanti betul. dari 8 ini tidak semuanya langsung ditetapkan berarti Pak? Insya Allah Insya Allah ya, begitu. ini bersama dengan usulan dari provinsi yang lain. Kita sedang menunggu dari Biro Hukum untuk bisa segera diproses itu, Pak. Baik, sebenarnya sudah ada berapa karya sih Pak yang dicatatkan di Kemendikbudristek ini? Kalau tahun 2024 itu rekomendasinya 272 272 Dua. secara nasional. nasional. Ya, Kalau DKI 8. DKI 8, Ya. DKI 8, Jadi itu akan ditetapkan semua tuh Pak? Insya Allah. Wow. Tapi kriteria bahwa karya budaya ini dapat dicatat sebagai BBTB ini apa? Tadi kan tahapannya Bapak sudah jelaskan Ya, tuh, banyak tuh ya, proses-prosesnya. Ya. Apakah ada kriteria yang harus kita contreng-contreng dulu tuh Pak? Kan? Ya, betul. Jadi sebenarnya bukan disana, tapi ditetapkan, Mbak. Memang sebelum proses penetapan itu ada pencatatan. Nah, memang ada kriterianya, Mbak. Jadi di dalam pengusulan itu teman-teman dari dinas harus mengisi formulir. Kita nyebutnya borang. Persis kayak yang di Intangible Cultural Heritage yang di UNESCO itu ya. Itu ada misalnya nama karya budayanya apa, asalnya dari mana, kemudian masuk domain apa.
deskripsinya seperti apa, dia punya nilai makna fungsi seperti apa, nilai pentingnya apa, terus rencana aksi pelestarian seperti apa, itu nanti itu yang dinilai untuk bisa direkomendasikan, dikaji, dan dia harus punya kriteria, Mbak. Kriterianya itu misalnya ini yang dasar tuh ya, dia harus minimal 50 tahun. Baik. 50 tahun, 2 generasi, ada proses pewarisan yang terus menerus, karena kita bicara intangible heritage ya, itu sesuatu praktek perwujudan ekspresi dari pengetahuan dan keterampilan dalam lingkup budaya yang diwariskan secara terus menerus dari generasi-generasi, merupakan hasil budaya tak benda, dan melalui proses penetapan, itulah BBTB. Jadi gini Pak, kalau ternyata dalam satu generasi tradisi ini hilang gitu misalnya, ya. Atau tadi kan Bapak sempat bilang oblok lah makanan gitu, ya. Terus tiba-tiba udah nggak ada yang masak gitu, udah nggak temukan, itu jadi salah satu kriterianya jadi nggak lengkap gitu Pak. Betul, salah satu alat untuk menguji dokumen itu adalah pewarisnya masih ada. Nah, kalau diambang punah itu malah jadi prioritas. Dari 8 ini ada yang menarik nih, misalnya bahasa Kreol Tugu. Ya, bahasa Kreol Tugu itu kan pengaruh dari Portugis. Di sini ada itu kombinasinya. Saya lihat data kami itu sangat terbatas sekali penerusnya, mungkin tinggal 1 atau 2 keluarga itu. Sudah tidak banyak yang menggunakan bahasa tersebut. Betul. Gitu ya. Itu di komunitas Keroncong Tugu kalau salah. Kalau Keroncong Tugu kan banyak yang menyanyikan lagu-lagu. Betul. Betul. Keroncong Tugu pernah tetapin, cuma ini bahasa Kreolnya, Mbak. Bahasa Kreolnya. Ya agak sedikit Portugis gitu ya. Nah, berarti iya Pak Budi, sebelum kalau udah diambang batas berarti dia harus diprioritaskan gitu ya Pak, supaya segera diwariskan, karena kalau dia keburu hilang jadi kriterianya nggak lengkap, jadi nggak bisa ditetapkan sebagai warisan dong. Ada nilai urgensinya berarti ya di situ. Betul Mbak. Terancam punah kalau di Aceh itu kan endanger gitu istilahnya. Endanger, iya. Nah kemudian nih Pak, kalau akhirnya sudah direkomendasikan kemudian ditetapkan, langkah selanjutnya apa sih Pak? Maksudnya yang diharapkan tuh apa gitu dari penetapan ini? Ya, penetapan itu adalah sebuah produk hukum, sebuah pengakuan negara hadir terhadap sebuah identitas masyarakat. Nah, dengan adanya penetapan ini harapannya pelestarian terhadap BBTB itu menjadi lebih terjamin. Kemudian kita ingin dapat memastikan penerusnya, transmisinya generasi ke depannya itu menjadi agak terpastikan. Kemudian ya sejahtera para pelaku budayanya itu. Jadi kalau kita bicara ekosistem kebudayaan, kita bisa menjadi salah satu input agar cita-cita yang diharapkan dalam pemajuan budaya itu tercapai. Nah, kalau memang sudah ditetapkan, berarti kan ada tindakan lanjutan harusnya ya Pak. Betul. Ya. Misalnya nih, saya bolak-balik kepikirannya makanan terus nih Pak soalnya. Kalau makanan saya cepet Pak. Misalnya sayur ya Pak ya. Kalau oblok itu apa sih bentuknya Pak? Sayur ya. Nah kalau si sayur ini gitu, supaya ada, apakah nanti jadi ada misalnya pelatihan memasak oblok gitu misalnya Pak? Saya nggak kepikiran sih Pak. Apakah ada hal-hal seperti itu, atau misalnya disarankan untuk misalnya restoran-restoran yang menyediakan makanan Betawi untuk juga menyediakan makanan ini gitu misalnya gitu Pak. Ada hal-hal seperti itu juga yang melibatkan partisipasi dari masyarakat umum juga gitu. Ya. Oh ada, pasti ada ya Mbak. Jadi salah satu strateginya itu adalah mempraktekkan karya budaya itu dalam keseharian ya. Misalnya sayur itu kalau kita ke rumah makan Betawi itu ada, kalau nggak salah ada oblok. Nanti kita coba ya. Ada. Yang kalau contoh yang
sangat relevan banget itu nyorok. Nyorok ini kan kalau nggak salah, jangan dikasih tahu dulu ya Pak. Ya. Kalau nggak salah ini tuh kayak tradisi di antara masyarakat Betawi menjelang bulan Ramadan kirim-kiriman makanan. Lulus saya di Jakarta Pak. Betul. Jadi itu masih ada tapi Pak tradisi itu. Masih. Kalau nggak salah saya lihat di sosmed itu di beberapa kecamatan di DKI itu ada festival nyorok. Oh, ada festivalnya. Ada festivalnya. Di bulan Ramadan itu. Menjelang Ramadan. Menjelangnya. Iya. Okay. Itu ada makna-makna yang bagus ya, bagaimana menjalin silaturahmi, memberikan menjaga hubungan sosial dan mengapresiasi tidak dilihat dari nilainya, tapi juga bagaimana nilai niatan baiknya, hal seperti itu tidak selalu dilihat dari benda. Yang urgensi juga yang tadi Bapak bilang tuh Pak, yang bahasa Kreol itu. Ya. Nah kalau nanti sudah ditetapkan, apakah nanti ada kursus bahasa Kreol gitu Pak? Di mana ya? Salah satu caranya adalah misalnya kalau di karya budaya itu biasanya ada guru budaya. Guru budaya. Oh, guru budaya. Termasuk itu yang biasanya menularkan, mengajarkan karya budaya itu kepada masyarakat gitu ya, agar sebuah karya budaya itu bisa berkesinambungan. Nah dalam pendekatan ini mungkin bisa, kalau kami di kementerian itu ada namanya program BBM, belajar bersama maestro gitu ya. Oh, belajar bersama maestro, menyenangkan sekali. Jadi generasi muda itu sesuai dengan peminatan mereka ke beberapa guru budaya untuk belajar yang mereka minati. Gitu. Diharapkan nanti setelah ditetapkan akan ada guru budaya gitu ya Pak, ya, komunitas yang bisa meningkatkan kembali, menghidupkan kembali gitu ya Pak ya. Nah dalam hal ini berarti kan ada keterlibatan dari masyarakat juga ya Pak. Betul sekali. Bisa itu. Betul. Dari kalau tadi Bapak paparkan, artinya kan setelah ditetapkan. Nah kalau yang sebelumnya, apakah dari masyarakat lokal misalnya masyarakat Betawi lah gitu ya Pak ya, ada dikasih kesempatan untuk juga merekomendasikan atau Pak mengusulkan ide gitu misalnya? Sangat mungkin. Jadi bicara masalah warisan data benda itu basicnya itu adalah komunitas Mbak. Komunitas pelaku budaya, masyarakat di situ karena rasanya ingin untuk melestarikan, mereka bekerja sama dengan sebuah yayasan. Kalau di DKI ini kan ada lembaga kebudayaan Betawi. Iya. Nah, kalau di sini mereka melalui LKB itu meneruskan ke ke dinasnya dulu. Baru dinas ke pusat. Ya, dinas ke provinsi dulu ya Pak. Ya, baik. Dan di formulir itu ada ini komunitasnya, masyarakatnya siapa ini? Kan identitas Mbak. Jadi harus memang titik tolaknya dari masyarakat sih kalau begitu. Ya inisiatif juga harusnya ya dari masyarakat lokal juga ya. Untuk bisa ada istilahnya ya, kayak concern untuk mengenai jangan sampai hilang nih, jangan sampai punah gitu ya. Baik. Nah ini Pak, tadi yang kita belum bahas juga adalah soal gambus nih Pak. Beberapa waktu yang lalu juga ada salah satu orkes gambus hadir di sini sebagai narasumber. Dia cerita bahwa udah pernah keluar negeri kemana-kemana gitu ya. Terus sekarang ditetapkan sebagai salah satu dari rekomendasi BPTB. Kalau saya nggak salah kan ada beberapa aliran musik juga, misalnya dangdut, gamelan juga ya Pak ya. Itu ini kategorinya sama nih Pak sama si masuk kategori seni pertunjukan. Dangdut alhamdulillah tahun kemarin sudah. Masuknya musik apa bukan seni pertunjukan? Seni pertunjukan. Masih termasuk. Di seni pertunjukan itu ada seni tari, seni musik, seni suara, banyak banget lah. Baik. Itu. Jadi di domain seni pertunjukan ada dangdut, gamelan, dan nanti akan ada gambus gitu. Tahun ini ya gambus, salah satunya gambus. Ini keunikannya apa sih Pak? Maksudnya nggak sama semua gitu kan, perasaan ya joget juga gitu Pak. Beda sih Mbak, kalau gambus itu saya baca di naskahnya itu
yang khas itu di mandolinnya, misalnya senarnya itu 10 gitu ya. Di yang Betawi ini kemudian apa namanya? Ada unsur musik Timur Tengah gitu Mas? Betul, ada Indianya, ada ya. Timur Tengahnya, ada Indonesianya juga. Jadi kalau kita bicara soal gambus nih Pak, yang dimasuk sebagai WBTB itu musiknya aja kah atau juga peralatan-peralatan yang ada dalam si orkes gambus itu Pak? Ya, dia kan merupakan satu kesatuan ya. Kan ada, kalau saya ada biolanya, ada mandolinnya itu yang khas itu, ada kendangnya yang dia bilangnya 2 sisi, bukan 1 sisi tapi 2 sisi. Lalu ada akordionnya, ada apa namanya biola juga. Jadi alat musik yang ada di dalam gambus atau alat musik yang ada yang digunakan di gamelan gitu ya, itu ya dimasukkannya sebagai warisan tak benda dari sebagai kesatuannya gitu ya Pak. Kesatuannya. Kalau kayak gambang kromong itu Pak juga kayak gitu berarti ya. Betul. Alhamdulillah gambang kromong itu termasuk yang di awal tahun 2013 masa udah ditetapin BBTB. Iya berarti kan udah termasuk dengan alat musiknya, dengan semua. Baik. Betul. Nah sekarang nih Pak, satu lagi pertanyaannya nih. Jadi gimana Pak peran pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud pusat dalam mendukung dan memelihara warisan budaya di DKI Jakarta? Ya, kehadiran pemerintah dengan pemerintah provinsi itu sudah cukup sinergis ya, terbukti dari waktu ke waktu pengusulan penetapan itu selalu meningkat, Mbak. Artinya partisipasinya itu tinggi. Kebetulan saya itu mengelola pengusulan cagar budaya, penetapan cagar budaya perikanan nasional dan WTB. Itu partisipasi WBTB itu ibarat kalau kita driver ini ya, itu ngegas, Mbak. Ngegas. Tapi kalau CB itu agak ngerem. CB itu apa Pak? Cagar budaya. Cagar budaya. Cagar budaya. Jadi dari tingkat partisipasi tinggi, sehingga dari partisipasi itu kita kan bersama-sama punya tujuan nih. Harapannya apa sih WBTB ini? Ya tentu lestari. Ada penerusnya, ada pewarisannya, gitu kan. Dan ujung-ujungnya mendatangkan kesejahteraan lah untuk semuanya gitu. Kenapa ya Pak yang WBTB ngegas gitu Pak, semangat banget. Kalau yang CB enggak, apakah kalau yang WBTB karena tidak ada bendanya jadi lebih rentan akan punah gitu misalnya? Kalau cagar budaya kan misalnya rumah Betawi kan ada rumahnya gitu misalnya gitu kali Pak. Apa kalau gigi balang gitu kan kita masih suka lihat dalam ornamen, apakah ada alasan-alasan kayak gitu Pak? Ya, kalau CB misalnya di perkotaan itu orang takut nanti kalau ditetapin nggak boleh diapa-apain. Ada dinamika yang berbeda ya. Kalau BBTB itu kan sebuah praktek ekspresi ya, ekspresi yang mereka tentu senang nih kalau diakui keberadaannya gitu loh. Ini kita kayak ngurusi orang berebutan piala bergilir adipura lah kalau si BBTB itu. Bangga karena itu punya nilai ya, jadi ada dampak balik yang luas. Itu berkaitan juga dengan harapan yang dari WBTB ini adalah ujung-ujungnya untuk mensejahterakan komunitas itu atau warisan lima tersebut gitu ya. Betul. Mungkin itu salah satunya. Baik, terakhir nih Pak, harapan Bapak nih untuk masa depan pelestarian budaya Betawi dan bagaimana masyarakat umum kita nih sobat budaya saya dapat berperan dalam usaha ini. Ya, tentu harapan kami karya budaya yang sudah ditetapkan itu sudah agak terpastikan upaya pelindungannya, kelestariannya. Lestari lah, harapannya ya lestari gitu ya. Lestari, kemudian pewarisan generasinya itu bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita sangat menyadari bahwa gemburan budaya asing, K-pop, J-pop, ya Barat itu kan mereka lebih suka ke Indonesia. Nah itu tantangan kita ya, tantangan itu bagaimana supaya generasi muda ini punya
apresiasi, punya kesadaran akan jati diri identitas kita dalam rangka terwujudnya cita-cita tujuan nasional. Itu ada tujuan nasional itu salah satunya asupannya dari sini nih. Kemudian harapan yang lainnya tentu bisa memberikan manfaat yang luas pada masyarakat gitu ya. Baik. Dengan ada penetapan itu. Kalau kita bicara soal pelestarian gitu ya, dan melihat rencana-rencana ke depan di Provinsi DKI Jakarta yang wacananya adalah setelah tidak lagi menjadi ibu kota, menjadi Jakarta Global City, yang juga Bapak tadi sempat di awal bicara soal pemajuan kebudayaan. Betul. Apakah ini berkaitan juga, Pak? Sangat berkaitan ya. Jadi tujuan dari pemajuan kebudayaan itu kita agar ada ketahanan budaya dan kontribusi budaya kita di tengah kancah kebudayaan dunia melalui misalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi dalam situasi global tentu kita yang di Jakarta ini kan perlu menjaga identitas kita, ya, menjaga budaya kita dari supaya tidak tergerus gitu ya, hilang gitu ya. Itu sih Mbak. Itu yang harus perlu dimitigasi gitu ya. Banyak pihak dan instansi yang harus bekerja sama dalam ini ya Pak. Betul. Kita bicaranya ekosistemnya harus terjaga. Gitu. Betul. Ini yang diusahakan untuk membuat ekosistemnya hidup gitu ya Pak. Betul sekali Mbak. Ekosistemnya dalam upaya-upaya itu ya Pak. Betul, Mbak. Kalau gitu selamat bertugas ya Pak ya. Semoga terima kasih. Penetapan 8 karya budaya Betawi sebagai warisan budaya tak benda ini dapat menjadi apa ya Pak, panduan buat generasi ini, buat anak-anak saya, amin. Generasi berikutnya untuk bisa tahu gitu ya, seperti apa kekayaan Nusantara kita. Betul. Dan betapa beraneka ragamnya gitu budaya kita di nasional gitu kan. Jadi kan tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta aja, tapi juga di nasional, karena dari 272 ya Pak. 272 dan kalau boleh saya tambahkan, sekarang itu udah sampai 2023 itu 1941 total yang sudah ditetapkan. Kalau ketambahan yang 272 nanti jadi 2213 2012. Tuh, ada 2213 karya budaya yang kita bisa kenalin tuh ke generasi-generasi berikutnya. Kalau untuk tahun depannya Pak, tahun 2025 itu kita masih bisa mengajukan lagi gitu, atau ada limit-limitnya jumlahnya atau gimana sih? Enggak, masih ada. Jadi ini kan setiap tahun ya. Setiap tahun ada proses pengusulan untuk ditetapkan sebagai TB, cuma syaratnya jangan lupa harus didaftarin dulu, dicatatin minimal 1 tahun sebelumnya gitu. Oh, berarti kalau mau masuk tahun depan, tahun ini udah harus. Tahun ini sudah dicatat ya dalam sistem data pokok kebudayaan. Dalam sistem data pokok kebudayaan. Data pokok kebudayaan. Ya. Baik. Banyak banget nih informasi dari Pak Natsir. Makasih banyak loh Pak, banyak sekali informasi yang diterima, dan mudah-mudahan ini jadi menambah semangat. Amin. Para seniman, para budayawan, untuk bisa berharap ya bahwa karya-karya ini akan terus berlangsung dengan penetapan-penetapan ini gitu ya. Sampai ketemu lagi Pak. Salam buat tim ahli yang lain yang bekerja juga. Bapak kan di tim kerja, nanti tim ahli yang lain juga. Semoga sukses terus. Jadi kita sudah bicara soal penetapan 8 karya budaya Betawi sebagai WBTB Indonesia tahun 2024. Kita masih akan bicara banyak lagi mengenai segala hal yang berkaitan dengan seni dan budaya di Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya baju yang saya pakai ini. Salah satunya dari produksinya sebentar ini dari Niluk Mel gitu. Ini dia suka memasukkan unsur budaya dari kain sastra wastra dari Baduy yang dimodifikasi dengan ada
Betawinya, ada ondel-ondelnya gitu. Terima kasih supportnya, terima kasih Bapak. Sobat Budaya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast Budaya ini ya. Terus silahkan kalau mau ada usulan-usulan, informasi-informasi yang menarik, silahkan dihubungi ke kita supaya kita, oh iya nih, kita angkat aja, kita panggil secara sumbernya buat ngobrol-ngobrol. Dan pastikan untuk tetap mengikuti episode mendatang, dan juga bisa ikuti akun media sosial kami di Disput DKI ya. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di podcast Budaya. Dadah.